Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, eh, yang saya hormati guru kita semuanya, Dr. Pujiartono, spesialis obgyn, subspesialis onkoginekologi, juga Ketua Departemen Dr. Brahmana Skandar, dan juga Dr. Pirmandono Prabowo, spesialis obgyn, subspesialis onkoginekologi, dan seluruh peserta tanya apa saja. Hari ini kita ketemu kembali seperti biasa hari Rabu pukul 10 hingga pukul 11 untuk diskusi santai tentang pelayanan sehari-hari selama 1 jam ke depan, dan ini adalah sudah seri yang ke-258. Jadi hari ini adalah bagian dari divisi onkogenologi, yaitu bertemakan peran imunoterapi pada kanker serviks dan kanker endometrium, dan telah hadir di tengah-tengah kita sekali lagi yang pertama kita Dr. Pujiartono selaku moderator, dan nanti juga dua narasumber Dr. Brahmana Skandar dan juga Dr. Primandono Prabowo yang akan menjawab semua pertanyaan. Jadi kami persilakan kepada seluruh peserta untuk bisa memberikan bahan diskusi atau pertanyaan mengenai peran imunoterapi atau juga kasus-kasus kanker serviks maupun kanker endometrium yang didapatkan sehari-hari melalui kolom Q&A atau juga kolom chat, atau bisa diskusi langsung dengan raise hand. Nanti akan bisa bertatap muka atau bisa diskusi langsung dengan kedua narasumber dan moderator. Untuk pertama-tama, seperti biasa, kami persilakan pada Dr. Brahmana Skandar, spesialis konsultan onkoginekologi, untuk bisa memberikan kata sambutan. Monggo, Dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat guru saya Dr. Pujiartono, kemudian sahabat saya Dr. Primandono, Dr. Wondi ya, kemudian Dr. Seto ngawal acara ini, Dr. Aga dan semua tim, dan tentu saja para audiens, sejawat kita semua, para guru besar, para senior dan teman-teman semua. Nah, kita ketemu lagi di topik tanya apa saja ya. Jadi kalau topik itu memang tidak akan pernah kehabisan ya. Karena apa? Karena metode pengobatan, kemudian guideline baru, metode operasi sangat-sangat berkembang cepat begitu ya. Contoh di dunia endometriosis, adenomiosis, kita dulu nggak kenal HIFU gitu ya. Sekarang ada HIFU ya. Kemudian operasi MIS dulu nggak kenal robotik, sekarang ada robotik. Dulu zaman saya PPDS, onkologi itu obat kemonya CAP begitu ya. Kalau dokter Pujo masih ingat ya, nggak kenal kita imunoterapi, nggak kenal targeted terapi, nggak kenal paclitaxel semuanya ya. Kemudian veto maternal begitu pesatnya dengan fetal terapinya dan lain-lain, uroginekologi dengan segala macamnya. Artinya apa? Ini menyadarkan kita bahwa perkembangan dunia kedokteran itu lari, lari sprint, lari cepat begitu ya. Nah, PR-nya adalah mudah-mudahan negara berkembang bisa ikut lari cepat. Itu adalah PR utamanya begitu. Nah, kalau topik tidak akan pernah habis kalau topik ya. Tapi ada tapinya ya. Semakin ke sini, mungkin itu peran molecular testing, peran advanced treatment itu semakin menjadi new normal begitu ya. New normal advanced treatment itu ya. Tidak bisa konvensional lagi. Ini sekaligus berita baik, sekaligus tantangan untuk negara berkembang. Tapi whatever, tetap semangat. Paling tidak kita harus tahu. Begitu ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Dokter Brahmana, jadi luar Ya. biasa. Dan seperti biasa, saya akan selalu mengingatkan kepada seluruh peserta untuk bisa mendapatkan SKP dari Kemenkes untuk nanti akses di laman pelataran sehat hari ini maksimal pukul 12 malam. Untuk mensingkat waktu, karena nanti topiknya sangat menarik, kami segera persilakan kepada Dr. Pujartono, spesial objin subspesialis onkoginekologi, untuk bisa membawakan acara diskusi selama 1 jam ke depan. Monggo, Dok. Baik, terima kasih Dr. Seta. Dr. Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seto, Dr. Aga, dokter pembicara kita, sekaligus ketua departemen, ketua macam-macam ini, kandidat, member IGCS luar biasa, satu-satunya dari Indonesia, Dr. Brahmana, Dr. Primandono, Dr. Wondi, para peserta guru besar yang setia mengikuti acara TAS. Jadi menarik yang disampaikan Dr. Brahmana tadi
salah satu ciri dari profesionalisme itu adalah selalu update. Update dan memberikan yang terbaik, termodern, termaju untuk pasien kita. Ya, ya, tetapi ya disesuaikan mungkin untuk Indonesia, untuk negara kita disesuaikan. Baik, jadi topik kita ini ada dua pembicara nanti Dokter Brahmana dengan Dokter Wondi tentang imunoterapi, imunoterapi. Ya. Tadi juga disampaikan bahwa yang penting pernah tahu lah, kita bisa menjelaskan dan bukan tidak mungkin ada pasien kita yang dari mana-mana kalau kita nggak tahu malah mungkin nggak tidak harus bisa melakukan ya karena biayanya dan sebagainya dan di luar negeri pun juga masih diakui masih cukup mahal. Cuman rasanya kita perlu tahu apa itu imunoterapi, targeted terapi. Kalau dulu itu ya CA Cervix dan sampai sekarang rasanya masih cukup banyak dan rata-rata masih advanced stage padahal di luar negeri sudah mulai sangat berkurang ya. Dengan adanya vaksinasi, kemudian screening, bahkan HPV testing sekarang sudah macam-macam ya untuk pencegahan. Cuman sayangnya di tempat kita ini masih nggak tahu, masih masalah ya. CA Cervix masih cukup tinggi. Dan pendatang baru si endometrium ini juga nggak tahu dulu itu nggak ada masalah si endometrium. Sekarang kok eh, masalah dan anehnya recurrent cukup tinggi ya si endometrium dulu gampang rasanya. Bahkan dulu modalnya hanya sonde, PT sama sonde untuk menentukan stadium. Tapi memang dikatakan Dokter Brahmana tadi berkembang. Baik, kita nggak terlalu panjang lebar. Mungkin Dokter Brahmana izin Dokter Wondi dulu ya, Dokter Oh Wondi. iya 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 Ya, iya nanti iya. Dokter Pramana Iya. tinggal ngongi aja. Silakan Dokter Wondi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, kami Dokter-Dokter Pujo dan Dokter-Dokter Brahmana, sahabat saya Dokter Arif dan teman saya Dokter Aga dan tim atas. Yang kami hormati juga senior sejawat yang hadir dalam acara ini. Jadi untuk hari ini kita ber- berbicara tentang topik yang agak sedikit eh, baru tentunya. Sudah kelihatan ya, Dokter Arif ya. Dokter Seto udah kelihatan ya. Jadi peran imunoterapi pada Sudah Mas. kanker Hmm. serviks dan kanker endometrium. Jadi memang akhirnya Indonesia harus mengikuti ya, seperti yang dikatakan Dokter Brahmana, bahwa kita harus berlari mengejar ketertinggalan kita. Dan ada dua kanker ginekologi, yaitu kanker serviks dan kanker endometrium, yang akhirnya bisa kita pakai dengan terapi imun sebagai generasi lanjutan dari kemoterapi dan radiasi. Jadi bagaimana rasionalisasinya ternyata berbeda. Jadi kalau kanker serviks itu adalah suatu HPV driven. Jadi artinya mekanisme infeksi human papillomavirus pada kanker serviks itu akan meningkatkan atau mengeluarkan ekspresi dari onkogen protoonkogen E6 E7. Hal ini dianggap sebagai antigen asing atau non-self oleh tubuh, sehingga akan berdampak pada sistem imun, akan mengenali kanker ini sejak awal. Tetapi kanker ini bisa menghindar dengan cara meningkatkan suatu PDL1, suatu ligan dari PD1, dan juga akan menyebabkan gangguan regulasi kelelahan atau inaktivasi dari sel T. Nah, implikasi ini akan sangat cocok untuk terapi imun anti PD1 secara luas, sehingga tidak terlalu tergantung pada biomarker kompleks. Karena antigen virus ini adalah target yang jelas pada eh, sistem imun. Sedangkan pada kanker endometrium, dia berbeda, jadi dia molecular driven. Jadi sistem imun akan mengenali kanker endometrium itu berdasarkan molekulernya, di mana mekanismenya memang tidak ada virus pada kanker endometrium, tetapi tergantung pada mutasi dari microsatellite instability
dan juga defisiensi dari mismatch repair, juga mutasi dari POLE. Dan hal ini berdampak pada terjadi peningkatan dari tumor eh, mutation burden yang tinggi. Nah, tumor mutation burden yang tinggi ini akan menyebabkan atau berarti suatu hal yang menyebabkan artinya neoantigen ini juga banyak. Jadi neoantigen ini banyak akan menarik atau mengaktifasi dari tumor infiltrating limfosit sehingga hal ini akan menghasilkan suatu hot tumor microenvironment. Dan implikasinya apa? Respon imunoterapi bagus hanya jika MSI high atau ada mutasi dari MSI, kita sebut MSI high atau ada di kelemahan atau defisiensi dari MMR atau ada mutasi dari POLE. Jadi kalau tidak ada, maka respon imunnya atau terapi imunnya tidak terlalu bermanfaat. Dan pada akhirnya kedua kanker ini masuk pada fase yang sama, yaitu reaksi dari tumor microenvironment dan imun escape oleh sel kanker. Jadi PDL1 itu adalah milik kanker, PD1 adalah milik sel T tubuh kita. Nah, efeknya interaksi ini akan menginhibisi dari aktivasi sel T, kemudian akan terjadi imunosupresi sitokin dan akan menyebabkan gangguan dari presentasi antigen. Inilah sebagai target dari terapi imun. Dalam hal ini kita memakai golongan checkpoint imun inhibitor. Kita singkat IG. Nah, jadi bagaimana sebenarnya mekanisme kerja imun checkpoint inhibitor sebagai satu generasi atau satu golongan dari eh, terapi imun. Jadi konsep besarnya adalah tubuh kita ini sistem imun memiliki suatu rem alami yang tujuannya adalah supaya sistem imun tubuh kita itu tidak bertindak berlebihan, tidak overaktif, tidak menyebabkan terjadinya autoimun. Ya, kalau terjadi autoimun, ya bahaya kalau sistem imun tubuh kita bertindak berlebihan. Bisa-bisa bayi yang dianggap benda asing bisa diserang oleh imun. Nah, sistem imun itu memiliki rem. Nah, rem di fase awal di kelenjar getah bening, fase priming itu adalah CTLA. Dan rem di fase lingkungan kanker, lingkungan mikrotumor, atau fase efektor itu adalah PD1. Nah, terapi imun itu bekerja dengan mengikat atau mengeblok rem ini. Jadi kalau kita lihat fase priming itu terjadi pada kelenjar getah bening, jadi proses normalnya adalah APC, antigen presenting cell menyajikan menunjukkan adanya antigen pada sel T naif. Dan aktivasi ini butuh CD28 sebagai stimulus dan B76 sebagai ligand di APC. Nah, masalahnya CTLA4 ini bersaing dengan CD28 sehingga ini bisa mempengaruhi aktivitas sel T. Sehingga ada implikasi untuk memberikan obat anti CTLA4, yaitu seperti imilimumab. Sehingga tujuannya apa? Kalau CTLA4 kita ikat, maka reaksi dari CD28 dan B7 itu akan maksimal dan meningkatkan aktivasi awal dari sel T. Kemudian kalau kita lihat di fase efektor, fase di sel tumornya, secara normal memang sel T itu menyerang tumor ya. Masalahnya tumor itu akan mengekspresikan PDL1. Nah, PDL1 ini akan mengikat PD1 di sel T, sehingga sel T-nya itu tidak berfungsi, exhausted, lelah. Nah, di sini peran dari terapi imun, pembrolizumab atau dostarlimab sebagai imun checkpoint inhibitor. Dia akan menggunting, memotong, melepaskan ikatan kanker ini pada sel T, sehingga sel T akan berfungsi dengan baik. Kemudian kalau kita lihat kurva yang sebelah kanan, ini kapan sel T mulai kelelahan. Begitu kita lihat ada aktivasi peningkatan dari checkpoint imun yang lain, misalnya LAG3, tim 3 yang meningkat dan proliferasi turun, itu waktu yang tepat untuk kita memberikan intervensi obat terapi imun. Sehingga akan
meningkatkan reaktivasi dan meningkatkan interferon gamma. Jadi prinsipnya kita untuk melakukan terapi imun ini kita harus mengetahui bahwa ada biomarker dan syarat klinis yang harus kita berikan. Kalau kanker serviks kita harus memeriksakan CPS. CPS Combined Positive Score ya melalui pemeriksaan imunohistokimia. Jadi CPS ini akan menilai berapa banyak jumlah dari ligan PDL1 kanker. Jadi kalau PDL1 dari kanker banyak, maka obat terapi imun ini akan efektif. Tetapi kalau pemeriksaan kanker endometrium, maka yang diperiksakan adalah molecular testing. Jadi microsatellite instability-nya harus tinggi, high, atau MMR-nya harus defisiensi. Ini akan menunjukkan dari hasil yang bagus untuk kandidat terapi imun. Jadi di masa yang yang sedang berkembang saat ini, biomarker yang lebih presisi adalah suatu pemeriksaan tumor mutation burden atau pemeriksaan tumor infiltrating limfosit atau profil dari ekspresi gen. Jadi ada pergeseran paradigma kanker serviks untuk pemberian lini pertama. Dulu sebelum era imunoterapi, maka kita memberikan kemo ditambah terapi target bevacizumab. Tetapi ESGO, Badan Asosiasi Organisasi Kanker Eropa 2023, mengatakan bahwa terapi imun bisa ditempatkan di fase awal pemberian terapi untuk memaksimalkan overall survival dan progression-free survival. Nah, bagaimana kalau kita memberikan radiasi? Apakah ada manfaatnya terapi imun ini? Jadi, radiasi ini sendiri sebenarnya adalah suatu terapi tindakan yang mengaktifkan sistem imun. Mengapa? Karena radiasi ini akan membunuh sel kanker dan sel kanker serviks akan mengeluarkan antigen E6, E7 sehingga akan diketahui atau ditangkap oleh anggota dari antigen presenting cell yaitu sel dendrit dan akhirnya memberitahukan ke sel T bahwa ada eh, benda asing, antigen asing. Dan di mana eh, lagi-lagi sel kanker juga akan berusaha untuk mengerem, menyetop, menghentikan sistem imun dengan mengikat PD1 dengan PDL1. Sehingga disinilah peran dari terapi imun. Jadi terapi imun di sini itu akan memiliki efek suatu in situ vaccination. Atau kadang-kadang kita sebut fenomena abskopal effect. Jadi fenomena di mana dalam pengobatan kanker serviks terapi lokal pada kasus ini adalah biasanya radiasi pada satu tumor akan menyebabkan tumor lain yang jauh atau yang tidak ikut disinari itu juga akan ikut menyusut atau bahkan menghilang. Jadi berdasarkan penelitian Keynote A18, maka untuk meningkatkan progression free survival pasien-pasien kanker serviks lokal lanjut atau yang berisiko tinggi, maka fase pertama tetap kita lakukan kemo radiasi kankeran dengan cisplatin, kemudian kita langsung kombinasi dengan pembrolizumab, kemudian kita lanjutkan brachytherapy, dan untuk maintenance, untuk menjaga supaya tidak mudah kambuh, itu bisa diberikan terapi maintenance pembrolizumab sampai 1 tahun 2 tahun. Kemudian kita observasi suatu gejala toksisitas karena radiasi dan terapi imun itu sama-sama akan menimbulkan efek samping diare dan kelelahan. Jadi ini membutuhkan deteksi dini dan tata laksana yang cermat terhadap multidisiplin. Jadi tidak hanya melibatkan ginek onko, juga melibatkan multidisiplin yang lain. Kemudian bagaimana kalau lini lanjut? Jadi setelah gagal atau kambuh lini pertama pemberian kemo, itu kita pemberian pertamanya adalah memakai pembrolizumab. Tetapi kita juga bisa memakai opsi kedua, opsi utama, lini kedua setelah resisten platinum base chemo. Kita memakai obat terapi target yang lain, obat anti PD1 yang lain, yaitu semiplimab sebagai anti PD1 berdasarkan studi Empower Cervical 1, dia dibandingkan dengan pembrolizumab itu akan meningkatkan overall survival secara bermakna. Dan kelebihannya, semiplimab ini adalah suatu
agnostik dari PDL1. Artinya bermanfaat terlepas dari status PDL1. Jadi artinya kalau kita memberikan pembuluh sumap harus diperiksaan CPS-nya harus lebih dari satu. Nah, cepilimib itu bisa tetap diberikan dan bermanfaat pada CPS yang tidak lebih dari satu. Sekarang, bagaimana rasionalisasi terapi imun pada kanker endometrium? Jadi berbeda dengan kanker serviks, kanker endometrium akan terjadi suatu defek atau kerusakan perbaikan DNA dan akan terjadi instabilitas genom. Hal ini akan menyebabkan suatu akumulasi mutasi dan terbentuk suatu neoantigen baru yang kadarnya tinggi. Hal ini akan meningkatkan infiltrasi dari sel T, aktivasi dari respon imun. Nah, jadi zaman dulu itu kita hanya mengklasifikasikan dari histologis stadium CA of endometrium, stadium 1A, grade 1, tipenya ada tipe 1, tipe 2 endometriit atau tipe clear cell atau tipe yang lain. Nah, sekarang itu walaupun diagnosanya sama, stadiumnya sama, kita melakukan genomic testing, molecular testing. Jadi dengan satu diagnosa stadium sama, grade sama, jenis histologi sama, itu molecular testingnya ternyata beda-beda. Jadi kita bagi tiga, ada yang ultra hot, hot, dan cold. Mana yang paling cocok untuk terapi imun? Bahkan mungkin kita bisa memberikan monoterapi terapi imun. Jadi ultra hot itu kalau kita periksaan ternyata terjadi polimutasi. Jadi polimutasi itu artinya apa? Beban mutasinya sangat tinggi, ultramutasi. Jadi lingkungannya sangat imun efektif. Artinya sistem imunnya bekerja sangat baik. Nah, hal ini secara klinis prognosisnya akan baik. Jadi secara biologis bahkan mungkin tidak perlu terapi imun. Jadi kalau kita menemukan suatu polimutasi positif, kita malah bisa konservatif tanpa kemo, tanpa terapi imun. Tetapi pada golongan yang hot, itu dibuktikan dengan pemeriksaan dari dari molecular testing itu terjadi peningkatan dari MSI, ya kita sebut MSI high atau pen- penurunan atau tidak fungsinya dari MMR, kita sebut defisiensi MMR, DMMR. Nah, ini kasus ini akan terjadi 30% di mana terjadi defek dari perbaikan mismatch DNA dan akumulasi mutasi serta infiltrasi sel T cukup tinggi, ya berbeda dengan ultra hot sangat tinggi. Kalau ini cukup tinggi. Nah, golongan ini adalah golongan yang sangat baik, paling cocok untuk terapi imun, ya. Bahkan kita hanya cukup memberikan monoterapi tanpa kemo, hanya terapi imun saja. Nah, golongan ketiga itu adalah cold tumor, cold. Jadi kalau kita ketemu dari pemeriksaan molecular testing proficient MMR, artinya MR-nya bekerja baik atau mismatch eh, eh, atau mikrosatelitnya stabil, itu artinya mikrosatelitnya bekerja dengan baik atau golongan yang non spesifik dari molekuler profil itu golongan yang cold, jadi imunogenitasnya rendah. Lingkungan mikroenvironment cenderung inaktif secara imunologi. Nah, pada kasus ini kita harus mengkombinasi terapi imun dengan kemo, sehingga akan meningkatkan aktivitas antitumor lebih bermakna. Jadi di sini penting sekali untuk memeriksa suatu biologi molekuler testing ini. Ini adalah terapi baru untuk stadium lanjut kanker endometrium. Jadi zaman dulu adalah terapi kemoterapi tunggal, kalau sekarang kemoterapi diberikan obat terapi imun anti PD1. Di mana dari penelitian eh, fase 3 NGR GO18 dan penelitian RUBY, ya kalau penelitian dostarlimab versus pembrolizumab plus kemo. Nah, ini sama-sama baik, sama-sama bermanfaat, tapi ternyata untuk kasus yang profesion MMR atau golongan eh, yang cold tumor itu kalau dibandingkan maka
Dostarlimab dengan kemo akan lebih lebih sedikit lebih membaik ya. Bagaimana rasionalisasinya? Karena memang terjadi penataan lingkungan mikroenvironment di mana terjadi penurunan drastis dari populasi sel imun yang suprasis memfasilitasi imunisasi aktivasi priming sel T spesifik tumor. Dan ini akan menyebabkan efektivitas sel kanker. Efektivitas terapi imun maksud saya. Jadi artinya implementasi dari penelitian ini mana yang lebih bermanfaat? Ternyata dibandingkan DMMR atau PMMR, maka yang lebih bermanfaat untuk penelitian ini dengan terapi dostarlimab itu adalah kalau kita menemui dari gangguan golongan kelompok cold tumor, yaitu tadi PMMR atau yang stabil megasatelitnya. Kemudian kalau kita melihat bagaimana peran terapi imun pada kasus kanker yang recurrent. Jadi kalau recurrent berarti kita juga harus memeriksakan kelompok dia kelompok yang hot atau kelompok yang cold ya. Kita periksakan MMR-nya dan MSI-nya. Dia kelompok yang DMMR atau PMMR atau kelompok MSI high atau MSI yang stabil. Jadi kalau misalnya kita melihat, maka penelitian ini, Keynote 775, yang memberikan pembrolizumab dengan limfatinib. Limfatinib itu adalah terapi target tyrosine kinase inhibitor. Dia sebagai anti VEGF dan anti FGR. Ternyata yang bermanfaat untuk pemberian pembrolizumab dan limfatinib adalah kelompok yang cold tumor, kelompok yang terjadi profisien MMR atau MSI stabil. Jadi kalau kita bandingkan dari overall survival antara dua kelompok ini, itu kalau kita memberikan pembrolizumab untuk overall survivalnya itu hampir membaik 40%, membaik 40%. Tapi progression free survivalnya, pemberian pembrolizumab dengan limfatinib ini bisa membaik hampir 80-90%. Tapi juga harus kita perhatikan dua kombinasi obat ini akan meningkatkan resiko hipertensi, kelelahan, fatigue, diare, dan toksisitas lain. Biasanya yang paling sering adalah hipotiroid atau proteinuria atau penurunan berat badan. Jadi memang penting kita untuk melakukan penyesuaian dosis kalau kita sudah mulai menemui efek samping. Jadi efek samping dari pemberian bevacizumab kemoradiasi paling sering adalah sitopenia atau kelelahan, diare, hipertensi, resiko peningkatan fistula, juga kadang-kadang ada efek tumpang tindih dari efek radiasi. Kemudian kalau menurut kanker endometrium, Keynote 775, pemberian pembrolizumab dengan limfatinib akan memberikan efek samping hipertensi, proteinuri, penurunan berat badan, dan hipotiroid. Jadi kalau algoritma tata laksana berdasarkan derajat dibagi grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Grade 1 kita masih bisa melanjutkan imunoterapi, grade 2 kita hentikan sementara dan kita berikan terbaik. Tapi kalau eh, grade 3, grade 4 maka harus dihentikan secara permanen dan kortikosteroid juga harus diberikan dosis tinggi dan kita konsul eh, dengan multidisiplin. Jadi memang di masa depan terapi imun ini akan berevolusi, akan mencari biomarker yang lebih presisi, juga kemudian akan mencari kombinasi dan target baru, obat-obat terapi imun baru, sehingga kesannya akan lebih mempermudah kita untuk memberikan lebih awal dengan pada kasus-kasus kanker yang kita nilai resiko resistensinya besar, resiko rekurensinya tinggi, maka ada kemungkinan terapi imun bisa kita berikan lebih awal dan tujuannya adalah mematahkan resistensi. Jadi suatu tantangan tersendiri meliputi suatu mekanisme dari suatu kehilangan presentasi antigen dan lingkungan mirikotumor sehingga kita harus melihat realitas di negara kita ya berdasarkan
biayanya pasti akan mahal. Apakah sanggup untuk hal ini menjadi tantangan tersendiri juga. Tentunya kita harus mengetahui bahwa yang terbaru di dunia itu ini apakah bisa diterapkan di Indonesia, ini yang akan menjadi diskusi tersendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Ondi. Saya kira sudah cukup detail ya, cukup lengkap. Jadi intinya kalau Selfie tadi memang karena virus, tetapi kalau ya, endometrium molekuler ya. Dan sepertinya memang kalau kemo, operasi, radiasi itu memang attack langsung ke tumornya. Tapi pada ini justru lingkungannya yang dipacu untuk merespon sendiri atau membunuh sendiri sel-sel kanker tersebut. Monggo Dokter Brahmana, sekaligus barangkali ada pertanyaan dari sahabat kita yang Oke. konsisten ini tentang apa ada kira-kira gambarannya mirip vaksinasi nggak imunoterapi? Silakan Dokter Brahmana. Oke, oke. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Kita setelah saya izin mungkin share screen sedikit ya. Setelah kita mendengarkan Dr. Wondi yang komprehensif tadi, saya coba hanya singkat saja ya, singkat saja. Saya coba untuk mungkin banyak yang saya lewati ya, begitu ya. Nah, saya pasang dulu mengenai ini ya. Zaman dulu terapi kanker itu ya ini kan, operasi, kemudian radioterapi, kemudian kemoterapi. Tiga yang atas itu klasik gitu, klasik terapi kanker ya. Kemudian ternyata luar biasa saintis itu ya di luar negeri itu. Jadi di luar negeri itu para saintis itu gabungan antara clinician dan preklinik bekerja sama meneliti terus mereka. Dan akhirnya kemudian banyak terapi-terapi baru yang menjadi standar. Kenapa menjadi standar? Karena terbukti penelitiannya, randomized control trialnya efektif, efisien. Ya, contoh targeted terapi. Targeted terapi itu bukan baru lagi ya, mungkin sudah 10 tahun ya. Sudah 10 tahun. Imunoterapi mungkin sudah 5 tahunan. Yang baru lagi mungkin beberapa tahun terakhir antibody drug conjugate. Jadi kalau yang atas operasi, radioterapi, kemoterapi, itu attack langsung, berusaha attack langsung pada sel kankernya. Ya, tetapi yang bawah itu tidak langsung pada sel kankernya. Jelas harapannya adalah mematikan sel kanker, tetapi tidak langsung pada DNA kankernya dan lain-lain pada yang bawah itu ya. Baik targeted, baik imunoterapi, baik antibody, drug conjugate, dan lain-lain sebagainya. Ya. Nah, cuman memang yang harus menjadi bahan pemikiran kita bahwa imunoterapi itu tidak murah, sama sekali tidak murah. Bahkan bukan hanya negara berkembang yang kelabakan, yang kewalahan. Negara maju pun kewalahan. Kita kalau ketemu dengan dokter dari Dubai lah, ketemu dokter dari Taiwan lah, kita diskusi lah, bukan artinya mereka tanpa hambatan sama sekali, bukan artinya mereka tanpa restriksi sama sekali. Jadi baik negara maju maupun negara berkembang juga kendalanya imunoterapi itu adalah pembiayaan ya. Oh ya, utamanya otomatis di negara berkembang seperti kita begitu ya, apalagi dengan health insurance gitu ya. Itu kan banyak yang belum ditanggung gitu. Nah, ini sudah diterangkan Dr. Primandono. Jadi pada intinya begini ya. Yang melawan sel kanker kita itu utamanya itu adalah sel T sebetulnya ya. Sel T. Tetapi sel T itu punya tombol di permukaannya. Ketika tombolnya itu dipencet gitu ya, fungsi sel T-nya itu berhenti. Tetapi sel kanker itu pintar, sel kanker. Dia memproduksi namanya PDL1. Kalau ini tombolnya sel T ini PD1 ditempati PDL1, sel T-nya itu berhenti. Bahasa sederhananya adalah sel kanker itu pintar. Mungkin dia bilang ke teman-temannya, itu di sel T itu kira-kira ada tombol tuh kalau kita tempatin, kita pencet gitu ya, itu sel T-nya berhenti itu. Jadi apa? Jadi sel kanker itu mengekspresikan PDL1. Untuk apa? Untuk supaya kalau itu dipencet tombolnya PD1, fungsi sel T-nya berhenti. Tetapi saintis pintar.
dibentuk blokernya sehingga PDL1 dan PD1 ini nggak ketemu, nggak bisa ketemu sehingga apa? Sel T tetap bekerja terus. Jadi kalau kemoterapi, radioterapi itu langsung attack pada sel kankernya, maka imunoterapi itu sebetulnya adalah membangkitkan imunitas kita supaya lebih efektif melawan sel kanker. Itu adalah imunoterapi dengan berbagai macam bentuknya. Macam-macam bentuk imunoterapi itu ya. Tapi yang utama adalah checkpoint inhibitor. Nah, begini, di era precision medicine, namanya presisi, itu pengobatannya juga presisi. Artinya begini, kalau dulu itu kanker serviks, kanker endometrium, ada si A, si B, si C. Jenisnya adenokarsinoma squamous ditembak sama semua senjata yang kita pakai itu sama. Saat ini tidak. Senjata pokoknya oke boleh sama, tapi senjata spesifiknya kita juga harus melihat targetnya itu apa. Itu yang disebut dengan precision medicine. Kenapa? Mungkin si A, mungkin si B, si C, wujudnya sama kanker serviks stadium 3B, wujudnya. Tetapi di balik itu, mungkin satu itu ada yang CPS-nya tinggi, mungkin satunya itu ada yang DMMR-nya, dan lain-lain. Artinya, secara gen itu bisa berbeda-beda itu mutasi dan kelainannya. Itu yang akan kita tembak satu persatu. Itu namanya precision medicine. Termasuk dalam urusan imunologi, imunoterapi, kita itu untuk memberikan imunoterapi ada dua. Kita langsung bisa memberikan tanpa tes. Yang kedua, kita harus memberikan tes dulu targetnya. Efektif atau tidak ini imunoterapinya. Nah, cuman punya kendala lanjutan. Molecular testing itu tidak selalu aksesibel di negara berkembang, baik karena ekspertis, yang kedua karena pembiayaan gitu ya. Nah, contoh misalnya pada CA cervix, kalau kita mau ngecek imunoterapi sehabis pengobatan, kemudian kita untuk maintenance untuk imunoterapi, maka kita harus ngecek itu PDL1-nya, CPS-nya berapa itu. Kalau CPS-nya lebih dari satu, oke, ini efektif imunoterapi. Artinya apa? Punya PR kita ngecek CPS gitu kan. Nah, kemudian pada kanker serviks yang dites bukan CPS, tetapi ada defisiensi mismatch repair gene atau tidak. Nah, ini kita bayangkan jauh berbeda ketika mungkin 25 tahun lalu ketika zaman saya sekolah PPDS begitu ya. Kan nggak ada ini semua ya. Semua tembaknya sama karena senjatanya sama, senjatanya terbatas. Nggak perlu mengukur targetnya. Ya saat ini molecular testing penting karena mengukur target. Bahkan pada kanker endometrium kita itu hanya sekedar menentukan stadium saja, tidak bisa tanpa ada molecular testing. Bahkan kita kalau ketemu di diskusi itu mau buat dengan expert dari luar negeri, ya mungkin mereka memahami kita memakai clinical murni begitu ya. Tetapi mudah-mudahan nanti molecular testing akan lebih berkembang. Secara sederhana, kenapa kok ada molecular testing? Supaya tembakannya lebih presisi dan senjata yang dipakai lebih presisi. Itulah precision medicine. Butuh cost, butuh expertise supaya accessible ya. Nah, ini nanti data-data nggak usah lagi, nanti kita diskusi saja. Nah, ada kanker serviks, kanker endometrium, tapi jangan lupa per Februari 2026 ini, imunoterapi juga approved by FDA untuk dipakai pada kanker ovarium. Nah, kita bayangkan itu pengobatan kanker itu di dunia itu semakin luar biasa mahal, semakin luar biasa mahal. Contoh pembrolizumab, mungkin harga satu kali pemberian bisa sekitar antara 100 sampai 120 juta, kurang lebihnya demikian. Dan itu diberikan setiap 3 minggu. Jadi sekarang disuntik 120 juta, 3 minggu lagi mungkin 120 juta, 3 minggu lagi, 3 minggu lagi, 3 minggu lagi. Sampai kapan? Sampai kira-kira 2 tahun begitu ya. Kalau 2 tahun masih bagus, boleh diberikan. Sampai kapan stopnya? Ya kira-kira sampai unmanageable side effects atau sudah tidak mempan lagi alias menunjukkan progresivitas. Jadi cost itu sangat-sangat luar biasa begitu ya. Nah, kita nggak ini contoh-contoh pemeriksaan yang harus kita teskan pada si endometrium. Ada polymutation enggak, DMMR enggak, P53 mutan enggak, dan lain-lain sebagainya. Jadi apa? Aksesibilitas. Kenapa? Mungkin ekspertisnya di daerah, mungkin fasilitasnya, fasilitas imunohistokimianya, molekular testingnya, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi ini memang tantangan tersendiri. Jadi pada intinya adalah kita punya hope prolong the life of the cervical cancer and endometrial cancer and the now ovarian cancer bukan hanya karena diberikan operasi, bukan karena diberikan targeted terapi, juga tambahan imuno
terapi. Jadi hidupnya lebih panjang. Nah, ini diskusinya kemudian berkembang. Seberapa lama panjang dengan harga segitu? Itu kan begitu diskusinya kan. Nah, ini coba nanti kita diskusikan ya, tentunya ya. Jadi take home message-nya memang become standar, become standar. Mau nggak mau, suka nggak suka ya. Cuma negara maju tahu kondisi negara-negara berkembang begitu ya. Dan biomarker-biomarkernya itu harus dicek. Dan ngecek biomarker cost. Ada yang mahal, ada yang terjangkau, ada yang bisa dikerjakan, ada yang tidak bisa dikerjakan, dan lain-lain sebagainya ya. Ya, kita di negara berkembang paling tidak tahu, dan kalau asuransi swasta sudah nanggung dia. Asuransi swasta tergantung plafonnya dan lain-lain sebagainya. BPJS untuk imunoterapi, untuk di ginekologi masih belum begitu ya, baik di serviks, baik endometrium, tetapi obatnya ada obatnya. Bahkan tahun ini mau masuk lagi dua macam obat untuk imunoterapi dan targeted terapi untuk kanker ginekologi begitu. Tapi at the moment untuk pasien non BPJS dan yang ditanggung asuransi swasta. Ya, mudah-mudahan kita berjuang terus, mudah-mudahan semakin aksesibel untuk para pasien-pasien kita. Demikian Dr. Pujo, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Dr. Brahmana. Ada dua penanya setia kita. Yang pertama Dr. Arya. Apakah ini kira-kira ya mirip-mirip dengan vaksinasi imunoterapi ini? Kemudian dari Dr. Indi, ya imunoterapi, banyak obat-obatan meningkatkan imun tubuh kita, kira-kira ada manfaatnya enggak itu? Kita akan sering balik meningkatkan imun tubuh, obat-obatan macam-macam. Kira-kira sama enggak dengan yang disebut imunoterapi pada kanker ginekologi? Monggo silakan, Dr. Ramana. Oke, terima kasih ya. Jadi imunoterapi ya. Jadi imunoterapi itu semua pengobatan yang kira-kira memodulasi imun kita untuk melawan sel kankernya ya. Kalau lama-lama itu tidur cukup ya imunoterapi kalau misalnya mau sederhana terbujo ya. Kita meningkatkan imun kita begitu ya lama-lama gitu ya. Kemudian olahraga imunoterapi ya. Itu kalau kategori very basic begitu ya, very basic. Nah, tapi begini, itu sama yang ditanyakan oleh pasien. Dok, saya itu ditawari terapi imun ini, imun itu, saya beli di online imun ini, imun itu, dan lain tulisan di botolnya imunoterapi, bahkan misalnya begitu ya. Tetapi kita mengatakan, Bu, imunoterapi itu banyak macamnya ya. Tetapi imunoterapi yang kita pakai itu yang sudah diteliti secara akademik, yang sudah diteliti secara penelitian yang dengan pola penelitian yang bagus. Intinya, kalau sudah di-approve oleh BPOM atau di-approve oleh FDA, itu sudah teruji berarti dia itu efektif, teruji efek sampingnya, teruji mempunyai peran, dan lain-lain sebagainya. Nah, artinya apa? Pada kanker cervix, kanker endometrium, contoh misalnya pembrolizumab, sudah ada clinical trial-nya, begitu ya. Semiplimab itu sudah ada clinical trial-nya, begitu. Nah, bagaimana dok kira-kira saya ditawari teman saya ini lebih murah ini? Nah, komen saya adalah saya tidak tahu ya, mungkin bagus, mungkin tidak, tapi tidak tahu karena sebelum ada FDA approval-nya. Saya cuma ngomong begitu saja. Nanti biar pasien aja yang menerjemahkan. Jadi saat ini imunoterapi banyak, tetapi mungkin masih perlu penelitian karena setuju bahwa metode imunoterapi itu kan pendekatannya banyak. Yang paling banyak dipakai checkpoint inhibitor yang saya bilang untuk mencegah ikatan antara sel kanker dengan sel T supaya sel T-nya tetap bekerja. Kan cuma itu saja. Tapi nanti banyak di luar itu yang bukan checkpoint inhibitor pasti akan berkembang. Urusan vaksin nanti mungkin akan berkembang vaksin. Bukan hanya vaksin loh bahkan gene editing sudah berkembang dan sudah FDA approve satu gene editing untuk multiple myeloma. Namanya pengembangnya adalah Casgevy. Dan itu sudah ada satu orang, saya lupa, mungkin sudah adaptnya dua orang itu. Itu yang gennya itu diedit, kemudian baik. Makanya itu saya bilang kalau pada teman-teman ya, Dr. Wondi ya, mungkin lama-lama nanti itu 20 tahun, 30 tahun lagi, tumor-tumor besar itu peran operasi minimal, Dr. Pujo ya. Kenapa? Diberikan obat, nyusut, hilang begitu. Mungkin kita nggak tahu bonus ya begitu ya, karena saking luar biasanya perkembangan yang tidak kita eh, bayangkan begitu ya. Jadi mudah-mudahan semakin berkembang, bahkan bukan vaksin lagi, gene editing mungkin. Karena kalau gennya diedit ya semuanya membaik kan begitu. Terima kasih Dokter Pujo. Masih. Baik, Dr. Wondi mungkin mau nambah ya, Dr. Wondi. Baik, terima kasih. Jadi ya memang betul ya semuanya yang meningkatkan sistem imun itu juga termasuk terapi imun. Jadi misalnya vaksin HPV, dia akan meningkatkan
membuat sistem imun tubuh kita ini pinter, mudah mengenali, ya berarti vaksin HPV ini termasuk golongan dari terapi imun, termasuk dalam golongan ini. Jadi memang ada beberapa vaksin-vaksin yang lain yang untuk penyakit lain yang di luar ginekologi juga eh, dipakai sebagai vaksin, jadi pencegahan dan deteksi dini pengenalan dari sel T ini supaya lebih pintar dalam tanda petik. Dan kemudian pertanyaan tentang obat-obat imunomodulator atau obat-obat seperti apa tadi Dokter Pujo, obat-obat antioksidan begitu ya, itu bermanfaat apa tidak? Memang kapan itu ada obat yang sangat sangat laris manis di pasaran buatan Jepang, ingat saya. Jadi saya tanya ke teman-teman saya yang di Jepang bahwa obat ini apa dipakai di Jepang. Ternyata mereka tidak tahu kalau ada obat ini. Padahal di Indonesia banyak dipakai. Jadi memang ya benar yang dikatakan Dokter Apaan? Brahmana, terapi imun ini sebenarnya banyak. Cuma kita hanya percaya obat-obat yang sudah approve oleh penelitian-penelitian akademis dan disetujui FDA atau BPOM. Nah, misalnya obat-obat imunomodulator seperti isoprinosin itu kalau menurut dokter penyakit dalam bisa imunomodulator bisa untuk meningkatkan sistem imun tetapi tidak boleh dipakai eh, terlalu lama. Bisa karena akan terjadi malah exhausted dari sistem imun malah kelelahan. Jadi seperti pisau bermata dua. Jadi memang saya teringat dulu waktu saya pulang dari Belanda, terus disuruh Dokter Pujo dan Dokter Brahmana untuk menggantikan acara kongres di Hong Kong. Kontroversi waktu itu tentang masalah kontroversi dibahas tentang terapi target terapi imun. Memang betul zaman itu 2013, berarti 13 tahun yang lalu, mereka sudah bilang bahwa nantinya di masa yang datang peran operasi itu akan semakin berkurang. Jadi penyakit kanker itu ya dianggap sebagai penyakit metabolisme kronis begitu. Di obat-obat, minum obat, terapi target minum obat atau diinfus terapi imun. Jadi akhirnya mungkin nanti 10-20 tahun lagi kita jarang operasi ya Dokter Brahmana, Dokter Pujo. Mungkin itu Dokter Pujo, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. eh ya, nah, kita sering mendengar istilah ya, targeted terapi. Ya. Kemudian ini terapi ada bedanya tersendiri nggak? Apakah imunoterapi ini juga targeted terapi atau targeted terapi ada memang pengertian yang lain tentang targeted terapi, Dokter Brahmana? Terima kasih, Dr. Pujo. Agak berbeda targeted terapi dengan imunoterapi, begitu ya. Kalau imunoterapi itu semua yang memodulasi imun kita untuk melawan sel kanker. That's imunoterapi. Saya konteksnya adalah kanker ya, karena imunoterapi mungkin juga pada yang non kanker kan begitu ya. Yang kedua, targeted terapi itu apa? Targeted terapi adalah targetnya itu bukan sel imun kita, itu imunoterapi, tetapi targetnya adalah sel-sel pendukungnya atau komponen-komponen pendukungnya, mau enzimnya lah. Contoh targeted terapi bevacizumab itu ya anti VEGF gitu ya. Apa yang ditarget VEGF-nya? Untuk apa VEGF itu? Maka sel kanker untuk membentuk pembuluh darah, memberikan suplai nutrisi untuk sel kanker tersebut, mengeluarkan VEGF misalnya gitu. Itu ditarget tuh, di-stop dengan anti VEGF dengan bevacizumab. Contoh lagi yang kedua, oh sel kanker itu ketika kita tembak dengan kemoterapi, maka sel kanker itu mabuk begitu ya, pingsan. Tapi bisa bangkit lagi dia dengan repair, DNA repair. Nah, dipelajari sama saintis, apa yang menyebabkan repair DNA pada sel kanker? Sudah ditembak, pingsan, mau mati, hidup lagi dia. Ikan sederhananya demikian. Oh, ternyata dia itu lewat gen PAP gitu ya, protein PAP itu ya. Maka saintis membuat PAP inhibitor. Kalau gitu kita cegah itu supaya dia tidak bangkit lagi, mabuk, pingsan, meninggal kan begitu sel kankernya ya. Nah, jadi artinya kalau targeted terapi itu adalah poinnya kita mentarget semua pendukung kehidupan dari sel kankernya. Tetapi kalau imunoterapi itu memodulasi dari pihak hostnya untuk sel imunnya itu melawan sel kankernya. Tetapi kalau targeted terapi biasanya targetnya itu ada di seputaran sel kankernya. Demikian Dr. Buko, masih. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang ingin bertanya langsung?
saya lihat di Q&A hanya ada 2 pertanyaan. Eh ya zaman dulu lagi ya ini. Seovarium itu selalu ya CAP, mungkin sudah disebutkan Dokter Brahmana tadi. Tapi pasca terapi kemo, ya itu selalu kita berikan terapi maintenance dulu. Mm-mm. Alkeran ascaridil, ya ascaridil ini sudah imunoterapi saya kira Dokter Brahmana. Ascaridil dan dulu masih cukup bagus rasanya. Mungkin penelitiannya juga nggak banyak, tapi memang ya Allah itu selalu selalu memberikan eh, beban, memberikan ya rem dan itu ke kita ini. Jadi selalu diberikan tantangan mungkin ya. Jadi yang dulu itu sudah supaya kita terus berpikir kira-kira seperti itu. Jadi dulu sering pakai alkeran, ascaridil, obat cacing yang sebetulnya imunoterapi juga mestinya. Ya, saya ya rada sinis, pertanyaan sinis. Saya kadang-kadang berpikir ya pengobatan ini kan mahal. Sebetulnya ini ide-ide seperti ini dimulai dari saintisnya, jadi para ahlinya, atau dimulai dari eh, industrinya. Kira-kira Dokter Bana mungkin sering bersinggungan dengan pembicara-pembicara asing. Kira-kira bagaimana Dokter Bana? Oke, oke. Eh, jadi begini dok, itu mungkin kolaborasi ya, kolaborasi. Jadi peneliti itu saya nyebutnya non spesialis lah apa ya, non clinician ya, atau ya memang laboratoris lah ya, laboratorium penelitian di laboratorium lah. Saintis itu bekerja sama dengan clinician karena saintis itu tidak mengetahui research gap, tidak mengetahui unmet needs itu tidak mengetahui dia. Tetapi dia itu kolaboratif dalam suatu riset group. Di luar negeri itu selalu ada riset group. Riset group itu terdiri dari clinician, kemudian terdiri dari saintisnya itu. Oke, kita tahun ini kita mau lihat apa? Oh, kita sudah ketemu terapi imun, pembrolizumab ini ya. Pembrolizumab bisa mengaktifkan sel T karena tanpa direm oleh sel kankernya nih sel T-nya ya. Nah, itu si saintis berdiskusi itu sama cliniciannya itu ya, mungkin gynecologic oncologist lah, onkologisnya, apa kira-kira ini? Di lapangan itu ternyata masih ada loh yang resisten itu dengan pembrolizumab itu, nggak bisa juga kita ini. Ini tahun sekian resisten, tahun sekian ini. Terus si clinician bilang, tolong cari dong sebabnya apa kira-kira itu ke saintisnya begitu ya. Apa kenapa dia itu resisten? Kemudian side effect-nya demikian. Itu unsur apa yang side effect? Mungkin ininya yang side effect, ininya apa? Coba dirubah nggak, dimodulasi bisa nggak dan lain-lain. Nah seperti gitu itu ternyata sudah dalam setahun itu sudah ratusan proyek penelitian begitu ya. Dan betul Dokter Pujo, industri sponsor, pasti industri sponsor. Contoh begini saya bilang ya, targeted terapi ya, targeted terapi itu kita mau memberikan targeted misalnya terapinya itu olaparib ya. Itu harus dicek HRD, dicek BRCA mutation dan lain-lain. Tapi industri juga mensponsori. Ayo teliti lagi para clinician. Mungkin bisa juga tanpa harus ngecek ini itu. Karena kalau ngecek ini itu susah. Kita obatnya itu jarang dipakai nih. Kenapa? Ya kita harus yang mampu ngecek cuman sedikit, lab-lab tertentu dan lain-lain. Coba dong, masa nggak bisa untuk orang tanpa dicek itu. Nanti clinical trial-nya kita biayai. Ya itu memang industri sponsor research. Dan itu diperbolehkan dalam dunia riset. Cuman nanti publikasinya ditulis memang di disclaimer-nya itu ada. Penelitian ini adalah randomized control trial, level evidence-nya tertinggi, tetapi sponsored by farmasi A, farmasi B, farmasi C, dan ini. Jadi memang gabungan itu Dokter Pujo. Mungkin ada 3 titik, mungkin ya 3. Satu clinician ya, ya. Yang kedua saintisnya, yang ketiga industrinya. Itu kolaborasi begitu ya. Dan yang keempat, ya pasiennya yang penting harus mendapat keuntungan. Cuman ya aksesibilitasnya itu Dokter Pujo. Baik, baik, terima kasih. Ya, saya Pandangan membayangkan saya. tadi ya semua pengobatan-pengobatan yang baru, era baru ini bukan hanya obatnya saja yang mahal, tapi pemeriksaannya pun juga mahal karena kita nggak bisa ngasih serampangan gitu aja. Tetapi ya ada. Jadi memang costly ya. Ya nasib kita saya kira. Dokter Bondi ada komentar mungkin Dokter Bondi. Iya, betul, Dok. Jadi ya memang
suatu lingkaran memang. Siapa yang memulai dulu tidak tahu, tapi yang jelas kasusnya ada. Kasus kanker kambuh terus, resisten terus, dan sebagai saintis akan berusaha mencari sponsor dana untuk peneliti ini, peneliti itu, dan memang di lapangan memang untuk pemeriksaan-pemeriksaan ini kadang-kadang ada diskon, kadang-kadang dibantu diperiksakan oleh farmasi gratis begitu. Jadi ya eh, betul ada 3 poin atau 4 poin ya kasusnya, klinisi, peneliti, farmasi. Dan tentunya itu tantangan Indonesia di masa datang. Kadang-kadang kita menjelaskan gini ini juga tidak sampai hati karena biayanya mahal. Tapi memang seperti yang dikatakan Dokter Brahmana, kita wajib menjelaskan apa adanya bahwa yang di dunia itu terapinya begini. Jadi itu nanti kita serahkan ke pasien bahwa apakah mau atau tidak. Tapi intinya kalau kita melihat ke depannya akan ada kombinasi obat baru, akan ada tambahan-tambahan pemeriksaan biomarker baru. Ini kok pasti mahal ya Dokter Brahmana, Dokter Pujo. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. jadi saya sampaikan tadi, Bapak, ciri profesionalisme itu ya harus memberikan yang terbaik. Kalau pengobatan yang terbaik nggak mampu, paling nggak penjelasan yang terbaik, kira-kira seperti itu. Kalau enggak ya tambah tambah nggak. Kita kalah nanti, kalah sama pasien, apalagi di era informasi yang sangat terbuka. Dokter Seto ada pertanyaan lagi nggak, Dokter Seto? Boleh Dokter- nambahin, Dokter Pujo, boleh nambahin. Saya boleh nambahin, Dok. Boleh, monggo silakan. Oke, oke. Jadi begini ya. Jadi kalau kita itu memang tidak selalu bisa memberikan pengobatan terbaik dan terkini, tapi harus jelaskan. Apa? Karena lalu lintas antar antar luar negeri dalam hal pengobatan ini kan luar biasa ya, Dokter Pujo ya. Kalau Baik. misalnya kita tidak menjelaskan gitu ya, tidak menjelaskan. Kalau ada opportunity imunoterapi, ada opportunity untuk targeted terapi pada pasien kanker kita, terus lusa dia berangkat ke Pinang, Dokter Pujo, atau berangkat ke Kuala Lumpur, itu nanti terus bilang, lu kamu tidak dijelaskan dah sama doktermu itu kan, doktermu ini ketinggalan ya, doktermu ini tidak tahu, itu harusnya kan begini dan begitu dan lain-lain begitu ya. Nah, itu berbeda ketika kita semua dokter-dokter Indonesia menjelaskan, Bu, ini ada opportunity kasih imunoterapi, tapi saya tidak bisa mewajibkan. Kenapa? Karena cost. Kalau di luar negeri tanggung, diwajibkan. Jadi become standar. Ini harus diperiksa gini begini. Perkara pasiennya itu tidak memutuskan tidak, kita hormati tidak karena cost begitu kan. Tetapi at least sudah dijelaskan. Jadi ketika itu pasien ke luar negeri, lusanya mungkin dibiayai saudaranya dan lain-lain. Karena kadang-kadang pasien luar negeri itu bukan biaya sendiri loh, mungkin biaya keluarganya dan lain-lain. Nah, dia kalau dijelaskan sama dokter di Pineng, ini harusnya diperiksa. Oh iya dok, saya sudah dijelaskan sama dokter Wondi itu. Dan memang saya cuma memilih tidak karena biaya. Kan lain cerita. Ketika daripada tidak dijelaskan sama sekali, nanti kita kemudian dikenal sama, weh dokter Indonesia itu desit kan gitu dokter Pujo. Setuju. Dan jangan meremehkan pasien. Yes. Kita menghargai pasien, semua pasien kita jelaskan. Dan dari ini pentingnya komunikasi kita dengan pasien. Dari komunikasi itu kita bisa profiling pasien. Sampai mana kita menjelaskan pada pasien seperti ini. Kemudian dijelaskan teman-teman tambah ngeluh deh, tambah semaper deh. Tapi rasanya memang itu hak pasien untuk mendapatkan yang terbaik dari kita. Saya katakan tadi, kalau nggak bisa mendapatkan pengobatan, paling tidak penjelasannya. Baik, dokter, saya tahu ada pertanyaan lagi. Ini sudah jam. Kurang Semuanya lebih. tidak ada dok, jadi sudah semuanya sudah dipaparkan oleh dokter Brahmana dan dokter Kumandono. Mungkin ada resume dok, mungkin Ya. dok. Baik, dokter Brahmana silakan. Mungkin ada message sedikit untuk teman-teman yang setia Oke. mengikuti kita ini. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Message-nya adalah kita mengalami suatu suatu kondisi di mana perkembangan ilmu kedokteran itu sangat-sangat cepat begitu ya. Sehingga mau tidak mau kita harus berusaha mengikuti. Yang kedua, pasien itu mempunyai opportunity untuk more than hanya operasi, radioterapi, kemoterapi. Itu yang perlu kita ingat itu. Sehingga kita harus menjelaskan opportunity itu. Opportunity kan tidak harus dijalani, tetapi itu harus ada opportunity. Kita harus menjelaskan buat pasien. Demikian, Dr. Puja. Baik, terima kasih dokter Brahmana. Dokter Wondi, silakan dokter Wondi. Saya sudah cukup dok, yang disampaikan Dokter Brahmana sudah komplit, lengkap. Baik, dokter Seto. Terima kasih dokter Brahmana, dokter Wondi. Saya kira eh,
hal menarik, hal baru yang menarik. Saya kira buat kita semuanya mungkin eh, pandangan baru, pengetahuan baru, meskipun kita tidak bisa memberikan, tapi paling tidak seperti yang dikatakan, kita bisa menjelaskan ke pasien, nggak ketinggalan. Repot-repot tanya ke AI. Orang-orang itu tanya ke AI mungkin jangan-jangan bisa lebih pintar daripada kita nanti kalau kita ketinggalan. Gampang sekali karena ngetik. Toh. Kalau Baik, kalau kalau gitu kalau kontrol dong. Kalau kontrol itu Bu, tolong di-printkan AI-nya, nanti kita pelajari itu. Jadi ah, bawa print-printan AI-nya. iya iya. Jadi ya ya memang itu tuntutan kita. Tuntutan kita. Saya kira kita harus terus terus Ya, update, ya, tapi ya tetap wise ya. Jangan ya, ya. kalau nggak perlu ya nggak harus jelaskan, tapi yang bermanfaat. Termasuk hasilnya bagaimana. Jadi tertarik tadi ya hasil-hasilnya bagaimana supaya nggak under atau overestimate bahwa kalau dikasih ini nanti bisa. Saya pernah mengikuti di Taiwan itu Journey of Mr. X, Mrs. X Xiaovarium. Itu dengan terapi macam-macam sampai dalam hati pertanyaan saya, ini keinginan pasien, keinginan dokter, apa keinginan pabrik obat. Obatnya macam-macam. Rasanya dia nggak pernah bebas dari pengobatan dan pada akhirnya meninggalnya juga nggak jauh beda dengan yang lainnya. Nah ini tantangan juga. Dan hal-hal semacam ini harus dijelaskan bahwa kalau dia tanya survival, kalau dia tanya uh, free of disease dan sebagainya itu mesti harus kita jelaskan. Baik, terima kasih Dr. Seto. Monggo, terima Ya, kasih Dok. kepada para Masih. peserta. Tanya apa saja ini yang selalu setia untuk mengikuti acara ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Dr. Seto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Alhamdulillah, Matur wabarakatuh. luar Terima kasih, biasa makasih. Ya, diskusinya. makasih. Jadi sekali lagi meskipun ini bukan hal yang mungkin bisa tersedia, tapi minimal insight hari ini sudah menambah tentang imunoterapi, terutama pada kasus-kasus kardiologi. Sekali lagi matur nuwun, Dr. Pujo, Dr. Brahmana, Dr. Kumandono sudah memaparkan dan menambah pengetahuan untuk pelayanan kita sehari-hari. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa mengakses laman Patra Sehat untuk mendapatkan SKP-nya pada hari ini. Kita tutup, ketemu lagi, tanya apa saja minggu depan hari Rabu pukul 10 hingga pukul 11, lalu di seri ke-259 minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Waalaikumsalam. Dr. Salam, Pujo, makasih. Terima Dr. Terima kasih, kasih. Brahmana. Ya, ya, ya. Dr. Wondi. Matur nuwun.